Oke, di video kali ini gua pengen sedikit cerita mengenai gua kena tipu ya. Gua kena tipu. Tapi sebetulnya bukan apa ya, bukannya gue yang blow on ya, tapi memang ya udahlah gue ditipu, gue sengajain aja ya udah gas gas bang, tipu gue bang. Kenapa? Karena gue pengen melakukan konten, karena gue pengen ingin buat konten buat kalian semua biar nggak kena ya dengan modus-modus seperti ini. Gue nggak tahu video ini bermanfaat atau tidak buat kalian yang bukan sebagai seller atau penjual secara online. Tapi monggo silakan nonton aja video ini dari menit awal sampai habis karena ada beberapa mungkin pengalaman-pengalaman gue yang menarik bisa ditarik buat pelajaran hidup kalian semua. Anjay, motivator. Nggak bercanda cuy. Ya kalau ada yang kurang-kurang dari kata-kata gue silakan tambahin aja dari kolom komentar. Sokin lah. Ini video santai aja ya. Gue minim edit dan agak goyang-goyang gini. So, seperti yang kalian tahu, gua tuh punya akun Shopee. Di situ gua ngejual beragam handphone sampai saat ini katalognya ada puluhan. Dan target gua di tahun 2025 ini gua punya lebih dari 100 katalog handphone yang berbeda. Nah, segmen pasarnya toko online gua itu ngejual khususnya tuh HP-HP 1 jutaan, gadget-gadget 1 jutaan. That's why ya konten gua tuh, "Bang, lu kenapa bahas-bahas HP murah gitu mulu?" Karena relate sama online shop gua ya. Nah, tapi gue sedikit bacot-bacot ria lah. Jadi nanti beberapa minggu lagi kalau nggak ada halangan, gue bakal pengen rilis sebuah apa ya online shop juga. Cuman gue nggak tahu nih, gue bakal jualan di Shopee atau di IG. Gue sedikit curhat-curhat aja lah. Kayaknya sih besar kemungkinan gue bakal jualan di Instagram. Nah di situ banyak banget bang, lu nggak jual iPhone 11 iBox, lu nggak jual iPhone 12 iBox lagi bang, iPhone 12 mini iBox lu kapan masuk lagi bang? Jadi buat penonton-penonton gue ya, yang udah tahu lah gue tuh jual handphone yang rata-rata murah. Gue juga pernah nyoba jualan handphone yang harganya lumayan tinggi. Gue sempat masukin iPhone 11 Pro, ya 11 Pro Max atau 11 Pro biasa. Itu harganya dulu ya sekitar 5 atau 6 juta, gue lupa, udah lama banget gue jualan itu. Dan terakhir yang agak-agak mahal gue masukin iPhone 12 mini iBox gitu, itu harganya di, kalau nggak salah gue masukin, sorry ini video gini-gini banget ya, gue minim edit biasa boy. Kalau weekend Sabtu Minggu gue bikin videonya goyang-goyang gini. Nah, terakhir gue katalog termahal di online shop gue itu di 12 mini iBox kalau nggak salah di 7 juta atau 8 juta lah. Nah itu dulu harganya, kalau gue jual lagi lebih murah sekarang, update ya kan. Tapi gue udah nggak masukin lagi stoknya. Singkat cerita kenapa gue nggak masukin lagi stoknya, gue jualan di Shopee itu pengennya ngepres harga ya yang pertama. Jadi lu beli juga nggak terlalu mahal ya. Tapi di situ gue terhalangnya sama apa? Admin Shopee bos. Gue jualan iPhone 12 mini kalau nggak salah, adminnya buat biaya admin aja ya, gue harus bayar Shopee-nya itu buat admin. Karena gue jualan di aplikasi mereka itu hampir setengah juta sendiri ya, adminnya hampir setengah juta sendiri. Lu bayangin ya, kalau iPhone itu kejual 20 unit, lu kaliin aja hampir setengah juta kali 20 unit. Di situ gue nggak bisa ngepres harga dan stok resmi itu sangat-sangat terbatas sekali. iPhone resmi sangat-sangat terbatas sekali. Gue punya rekanan tempat konter lumayan banyak. Gue juga nampungin unit-unit yang mulus grass untuk varian resmi iBox. Dan itu sangat sedikit sekali. Dan kalau mau gue jual murah, yang harganya masuk dan bisa bersaing, itu LCD-nya diganti, casing udah gantian, kameranya gantian, nggak enak banget lah. Nah, that's why di online shop gua itu nggak gua masukin katalog yang harganya di atas 5 juta, even sampai di atas 4 juta. Nah, sekarang paling mahal di Shopee gua, akun Shopee gua itu mentok di iPhone SE Gen 2. Ya, itu alasannya. Kenapa? Karena gua nggak bisa press harga, admin Shopee-nya gede banget. Oke? Jadi gue bakal masukin kok, gue bakal rilis tapi terpisah nanti. Kemungkinan gue jualnya bakal di IG aja. Tapi kalau lo pengen beli di toko lain silahkan lo beli di toko lain aja. Karena gue nggak bisa beli unit. Bagi gue gini loh, kalau orang sampai beli handphone harga 5 juta, 6 juta, 7 juta gitu,
Tapi lu dikasih layar KW, lu dikasih baterai udah gantian, udah dikasih kamera yang udah pernah ganti, apalagi udah pernah defect lah sampai ganti casing gitu. Buat gua lu rugi total cuy, makanya gua nggak bisa dagang kayak gitu, makanya nggak gua masukin. Nah sedangkan kalau gua pengen unit yang mulus perfect perfect perfect, ya gua lebih suka gini loh, unit tuh lecet-lecet ada den-den tapi masih ori-orian gitu. Itu masih masuk lah kategori gua. Cuman dikit stoknya susah gitu, makanya gua ya udahlah, gua mendingan nggak jualan katalog itu, mendingan lu cari aja di seller lain yang banyak banget terjual ya kan. Gua nggak bisa. Nah yang gua lakuin di situ hanyalah jual handphone murah sampai saat ini, kayak iPhone 7, iPhone 8. Nah kalau itu masih make sense karena gini loh, market iPhone 7 ya kayak 7 biasa ini, kayak 7 plus gini-gini, ini marketnya ini bukan buat HP utama ya, mayoritas ya. Jadi baterai gantian itu udah hal yang wajar karena handphone ini udah tua dan lu juga belinya murah gitu, sejutaan bos ya kan. Dan layarnya misalnya udah diganti, ya meskipun rata-rata masih yang ori-orian yang gue masukin, tapi at least itu tidak terlalu menyakitkan semenyakitkan kalau lu beli HP di atas 5 juta lu dikasih full KW-KW-an. Mendingan lu beli Android baru harga 4 juta, skor Antutu di atas sejuta bos ya kan. Nah gue mikirnya gitu, makanya gue nggak ngelakuin itu. Jadi sedikit bacotan gua udah sampai 6 menit lebih nih. Nah sekarang kita fokus ke topiknya. Tadi lu udah tahu kan gua jualan di Shopee bla bla bla, konsepnya apa ya kan. Nah kalau lu penasaran sama toko gua yakin sih nggak semuanya mampir ke toko gua. Linknya ada di deskripsi, lu bisa lihat-lihat dulu ya kan. Kalau lu nanya bang katalog yang iPhone mahal, gua bakal jual kok nanti iPhone 15, 14 ya, 15 Pro Max gua bakal jual. Tapi kemungkinan gua nggak jual di Shopee. Tapi kalau lu mau beli di Shopee akun seller lain silakan, banyak kok yang bagus-bagus, tapi kalau gue nggak bisa ya, gue agak sulit sedikit ngepres harganya. Nah di sini gue pengen fokus ke topik yang pengen gue bicarain. Jadi gue kena tipunya gara-gara apa? Nah jadi tim gue itu kan ada yang pesan di toko gue, misalnya pesan iPhone 7. Nah ini kejadian nyata ya, ini bukti gue kena tipunya nih, ini unitnya nih. Jadi iPhone 7 ada yang pesen ya. Gue dalam sebulan itu masuk stok iPhone 7 itu nggak terlalu banyak sih, kayak mungkin 20-30 unit gitulah ya. Nggak nyampe 50 unit lah gue masukin dalam sebulan untuk iPhone 7. Karena memang agak-agak susah mau filternya. Misalnya unitnya banyak yang masuk nih, cuman mesinnya udah bekas servisan. Misal cara paling simpel ngetesnya ya, mesin udah bekas servisan atau belum. Simpelnya lu lihat kamera ada debu. Nah, kalau kadang masih ada debu masih oke, mungkin ganti baterai, ganti casing itu masih oke. Nah, tapi kalau begitu dicas, panasnya terlalu panas banget, terus dilepas, habis itu dia tetap panas. Nah, itu nggak gue masukin ya. Karena banyak dari tim-tim gue yang ngecek HP, kalau udah dilepas dan HP-nya standby pun panas, begitu dibuka jumperannya banyak sekali. Ya, jadi gua ada tim lagi buat ngefilter biar gimana mesinnya itu tetap grace, tapi tetap ada aja resiko beli HP second tetap ada ya kan. Singkat ceritanya ada yang mesen iPhone 7 ya, dan dikirimlah sama tim gua, dan memang warnanya tuh gold ya, warna gold juga. Tapi si orang yang niat nipu ini nggak tahu kalau di sistem toko online gue tuh ada sistem ya. Jadi IMEI itu gue catat boy. IMEI itu di data. Ini lebih ke khusus buat handphone lawas nih, lu harus dengerin banget ya. Jadi handphone itu didata ya, IMEI-nya itu didata. Misalnya seller ABC ya, dia beli iPhone 7 di online shop gua. Nah, seller ABC ini ada data IMEI-nya di situ ya kan. Itu didata. Nah, singkat cerita, handphonenya itu udah sampai ke tempat dia. Abis itu dia ngajuin pengembalian boy. Ya, ngajuin pengembalian katanya bla 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 ya. Tapi dari ajuan pengembalian dia itu nggak ada masalah ke unitnya, sama sekali nggak ada masalah, aman, lancar, jaya, tentram. Tapi dia nggak ngajuin karena nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, bla bla bla, karena iOS-nya begini, karena ini, ya udahlah. Gue tuh kalau ada orang pengen ngajuin pengembalian gak usah banyak cincai-cincai ya. Kalau emang dia ngerasa nggak cocok, balikin aja, sesimpel itu bos. Ya udah, dibalikin lah sama dia, dibalikin unitnya. Dan begitu sampai, nah begitu masuk menu, set pencet tuh sama tim gua. Nah ikon-ikonnya kok settingannya pada di pojok-pojok semua gitu ya, pada di ujung-ujung semua, ini kok polos banget. Ya udah tuh, wah ini berarti belum di reset nih, belum di reset HP-nya nih ya. Ini tapi akun orangnya udah nggak ada. Kalau akunnya masih ada,
di pihak Shopee gue bakal ajuin banding ya kan, karena masih ada akunnya. Tapi ini udah nggak ada tuh, diklik di menu setting akun iCloud-nya kosong. Ya udah di reset lah sama tim gue. Begitu di reset, logo Apple langsung masuk menu lagi. Anjir, bypass. Nah, di situ mau ajuin banding. Kalau ajuin banding udah pasti bisa, udah pasti ngejos ya toko gue. Udah pasti diterima. Kenapa? Karena gue tuh selalu ada data penjualan. Nah, tapi yaudah, gue bilang nggak usah dikembalin. Gue pengen buat konten ya, biar mungkin seller-seller lain di luar sana tahu ya, dan biar pada ngerti gitu. Dan alhasil ya udah. Nah, dan ini dia. Gue jual HP normal, mesinnya ditukar sama yang bypass unit gue. Anjay, jatuhnya ya rugi gitu. Tapi ya udahlah buat konten pengalaman. Dan ini ruginya double lagi karena handphonenya nggak bisa dijual. Ya bypass buat apa gitu ya kan. Jadi buat lu di luaran sana sebagai pelaku penjual HP, kalau lu jual online, ada aja modus-modus yang tidak jelas. Sorry nih, gue habis ngecat tembok, ada bercak-bercak putih di jari gue. Ada aja modus-modus di luaran sana ya. Dan modusnya itu banyak sekali. Kalau modus ngejelekin toko juga banyak. Gue sedikit cerita juga nih. Gue jarang banget anjir ngebahas online sendiri. Bintang 1 di toko online gue ada lumayan banyak yang disengaja. Jadi ada orang mesen HP. Dia bilang kalau nggak salah, chat kak, HP-nya bla 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 bla, kameranya gini bla 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 bla. Ya udah kak, langsung balikin aja kak, langsung balikin. Tim gue kalau nggak salah ngechatnya gitu lah. Kalau ada kendala langsung balikin aja kak ya, karena kita ada garansi bla bla. Udah tuh dibalikin. Begitu dibalikin, dia minta ACC dong, minta ACC. Ya udah, kita ACC, katanya kalau udah di ACC pengembalian dananya nanti dirubah langsung bintang 5. Langsung jos, orangnya ngilang ya. Begitu unitnya kita cek, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah, unitnya bagus. Dan karena unitnya bagus, ya udah coba kita pakai dalam waktu 3 hari, ada masalah atau tidak. Nggak ada masalah juga unit ya. Coba kita kontak dia lewat Shopee lagi, lewat chat, ternyata menonaktifkan fitur chat alias diblokir di Shopee. Anjir, beli nggak ada masalah, dibalikin, cuman pengen ngasih bintang 1. Itu satu kejadian. Ada lagi, dia udah pakai sekitar 1 minggu kalau nggak salah, hampir 1 minggu boy, hampir 1 minggu. Tiba-tiba dia ngeklaim, bang, kak, bla 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 bla. Ya udah balikin aja kak, balikin. Nah, kan udah lewat dari masa garansi sistem Shopee kan. Karena kalau nggak salah hampir seminggu atau lebih dari seminggu gitu, apa hampir 2 minggu, gue lupa lah. Jadi mau nggak mau manual tuh, ya udah dikirim manual ke alamat tim gue. Nah, tadinya dia nggak percaya, ini apa jaminannya, apa jaminannya bang, bla 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 bla. Soalnya nanti kalau gue kirim HP-nya nggak balik, bla 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 bla. Terus dia bilang bla 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 bla. Nah, posisinya dia udah kasih bintang 1. Nah, kan kirim aja bla bla. Akhirnya dia yakin tuh ngirim unitnya. Begitu unitnya dikirim balik. Nah, di situ dia minta transfer balik karena dia udah cek resi, itu status di resinya dia ngirim lewat JNE. Udah diterima sama yang bersangkutan alias tim gua, dan dia minta pengembalian dana, minta transfer. Terus dari tim kita meyakinin, kak, ini kalau kita transfer balik bintangnya dibalikin ya jadi bintang 5. Ini unit juga nggak ada masalah, kok dikirim balik bla bla. Tapi ya udahlah, udah terjadi ya kan. Begitu nyampe unitnya nggak ada masalah boy. Gue juga bingung gitu, nggak ada masalah. Terus iya ini mendingan langsung TF dah, buru-buru bla 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 bla. Gua nggak mau banyak basa-basi, langsung transfer balik dulu aja, nanti bintang 5 gue balikin kalau nggak salah gitu kata dia. Ya gue lupa chatnya, soalnya megang chatnya admin gue semua. Terus ya udah tuh di TF secara manual sama tim gua. Begitu di TF langsung diblokir. Nomor WA tim gua diblokir. Shopee nggak bisa dicat, diblokir. Meninggalkan bintang 1 boy. Ya, dan lu tahu komennya apa bintang 1 itu di toko online gua? Toko abal-abal, barang nggak jelas, toko ini niat nipu. Anjir, kalau nggak salah ya, gue lupa, banyak banget soalnya kejadian-kejadian kayak gini banyak. Pokoknya gitu-gitulah bahasanya. Udahlah, unitnya nggak ada masalah ya, duitnya gue balikin full, nothing yang dikurang-kurangin. Bahkan admin Shopee nggak gue hitung, bener-bener full gue balikin total.
Unitnya kinclong, kinyis ya, masih full ori, nggak ada masalah. Anjir dikasih bintang satu. Dia jadi cuman cekot, cuman buat ngasih bintang satu, boy. Nah begitu banyak ya, begitu banyak modusnya itu nggak hanya penipuan tapi ya nyerempet pet 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 kayak mungkin pengen menjatuhkan sikit-sikit ya gitu-gitulah. Tapi gue nggak terlalu peduli sih mau bintang satu ya banyak mau nggak, terserah ya, senatural aja lah toko gue nggak terlalu nganggap ke situ. Ada yang beli berarti rezekinya di toko gue, nggak ada ya udah legowo aja. Nggak usah repot-repot bos ya kan. Lagi pula orang yang percaya beli, nggak percaya ya udah silakan gitu. Banyak kok toko lain yang lebih bagus dari gua, ya gitu aja mikirnya, nggak usah muluk-muluk lah. Dan alhasil ini dia kesimpulannya ya, gua kena tipu ya. Gua jual iPhone normal dibalikin malah bypass ya. Ya sip, mantap, 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 mantap. Dikira gua kagak tahu padahal tahu ya. Tapi memang gua sengaja biar bisa sharing-sharing ke kalian semua ya. Dan ya udah mungkin sampai di sini ini kisah gua, kisah yang kena tipu ya. Gua udah jual ribuan HP ya. Gua udah rilis ribuan HP gue jual-jualin. Nggak mungkin gua nggak tahu ya kalau HP yang masuk itu bypass, oke? Dan setiap HP ada data IMEI-nya, ya ada pencatatan IMEI-nya, dan setiap HP yang gua masukin ke buat stok gua itu di reset. Ya, sebelum masuk buat di stok di reset. Sebelum dijual di reset lagi. Resetnya berlapis-lapis, boy. Untuk mastiin nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Ada kena tipu juga nih sebuah iPhone ini. Oh ya, HP ini bakal gua giveaway, bakal gua kasih gratis buat kalian ya. Tapi nanti lah, gua mau nyelesain giveaway dulu satu dulu ya. Gua kemarin ngasih giveaway yang tanggal 20 nanti jalan ya 20 Januari. Poco X3 Pro RAM 6 ya, link video buat giveaway-nya buat lo yang mau ikutan sebelum tanggal 20 ada di deskripsi juga gue taruh. Nah setelah itu nanti gue bakal kasih ini gratis buat kalian semua ya. Jangan lupa mampir ke toko online gue juga ya. Keluh kesah banyak lah ya, sedih-sedihnya banyak sekali berjualan handphone second ini. Gak hanya masalah di unit tapi masalah orang-orang yang tak jelas yang dihadapin. Dan yaudah, tapi bukan berarti toko gue perfect ya, banyak yang harus disempurnain tapi ya gitulah, step by step lah. Semua itu butuh proses untuk menjadi yang lebih baik. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace.